IPA dan matematika di provinsi dulu. Beliau itu memberikan track pada guru bahwa ketika kita memberikan tugas kita. Lanjut, multimodalnya apa saja? Multimodalnya berarti ada gambar, warna, simbol, tulisan, apa ya? Kalau peta itu ada apa saja? Ada legendanya, Ya, terus. ada warnanya, kemudian ada tulisannya, ada garis. Iya, berarti lebih ke simbol, arah mata angin. Iya, itu apa berarti? Berarti itu petunjuk. Iya, maksudnya multimodal itu termasuk apa? Visual, Arah sana, arah sini, arah sana. spasial, Iya, spasial. spasial, simbol dan apa garis. Iya. Terima kasih. Lanjut, berarti Sampai pasar sebelah sini. Pasar Kopo. Pasar Kopo lagi diskusi juga ya. ya, silakan ditempel. Nanti saya ingin ada perwakilan dari daerah dekat kota atau dari daerah ujung kulon. Kayaknya bisa Sudah foto-foto belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mewakili dari Karangkobar dan Wanayasa untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Ini hasil dari yang kami diskusikan tadi sampai berdarah-darah. Karena ini untuk situasi pembelajaran di wilayah kami. Ini merupakan wilayah pegunungan, pedesaan, tetapi masih pedesaan di daerah pegunungan. Karena beda antara wilayah pedesaan di Ngampak atau datar dengan pedesaan di pegunungan, itu sosial budayanya juga agak beda. Ya, jadi ini menggambarkan pembelajaran yang ada di wilayah pegunungan, pedesaan. Antara lain ini wilayah Karangkobar dan Wanayasa. Nah, untuk pembelajarannya di sana itu sosial budayanya sebagian besar penduduk itu bertani. Mata pencahariannya sebagai petani dan ada yang sebagian juga sebagai pedagang. Sisanya lah pegawai. Itu sedikit sekali. Contoh di Kubang ini wali muridnya malah sebagian besar pedagang. Sehingga pembelajarannya itu mengarah ke sana. Biasanya anak-anaknya itu tidak begitu kopen karena orang tuanya sudah pergi subuh, tidak sempat membuatkan sarapan, tidak sempat menyediakan pakaian, mengontrol apa. Pokoknya yang penting tinggali uang 5.000, nanti pulangnya sore. Sehingga untuk budayanya itu agak yang tidak terlalu terperhatikan untuk pemberangkatannya, sehingga sarapannya itu juga hanya mungkin sebagian kecil yang
anaknya sarapan, sehingga mengandalkan jajanan di sekolah itu untuk sosial budayanya. Termasuk mandi ya Bu? Ya, tidak terkontrol Bu, mandi Bu enggak, itu ya sebagian besar dulu, kalau sekarang sih sudah agak ada peningkatan tingkat kemandian gitu. Nah, kemudian untuk yang di wilayah Karangkobar ini masyarakatnya itu juga sebagian besar ada di wilayah perdagangan. Contohnya ini nih Bu, ya ini juga ada sebagian besar pedagang, apalagi yang dekat SD Negeri 1 Karangkobar, SD-nya saja di tengah pasar, seperti dikatakan begitu, penghalamannya menjadi pasar, kios-kios ini untuk situasi wilayahnya. Nah, untuk penggunaan pembelajarannya ini memang menggunakan multimodal, berbagai macam bisa digunakan di sana. Antara lain di sini daerah pegunungan ada perkebunan. Perkebunan ini juga bisa digunakan untuk suatu sumber belajar. Malah ini kontekstual dan langsung anak-anak bisa terjun ke lingkungannya. Contoh di Pandansari itu ada kelilingnya itu perkebunan salak. Itu di daerah Pandansari tempatnya Mbak Yosi itu. Sehingga anak kalau ingin melihat proses pembibitan atau penanaman salak bisa langsung ke ladang petani yang ada di sana. Kemudian juga di daerah sekitar Pandansari ada juga daerah Wanayasa yang dekat dengan Korwil itu ada perkebunan sayur mayur. Di sana ada lombok, ada seledri, ada tomat, ada kobis, ada wortel. Bahkan ketika dekat Korwil itu panen, kita kok dilempari sayuran. Ya, alhamdulillah berkahnya Mas. Ya, ini untuk wilayah di daerah yang agak dekat dengan kota kecamatan. Kemudian di sana juga bisa moda pembelajarannya itu juga bisa visual, juga bisa macam-macam lah juga. Nah, ada juga di sana transportasi. Transportasi itu di sana agak beda karena sana itu daerah pegunungan, transportasinya tidak mobil yang halus-halus seperti yang sudah, tetapi di sana itu mobil bak terbuka. Itu sudah biasa. Artinya Pak Korwil, Bu Korwil atau pengawas guru numpak itu sudah hal biasa dan tidak tabu karena memang sudah ya. Kalau kondangan baru ya numpak ini mobil bak terbuka karena lebih aman, lebih banyak muatnya, terus tidak pada mabukan, full AC sama sini. Paham Bu, paham. Ya, pernah tahu. Terus kemudian untuk budayanya juga bisa digunakan untuk model pembelajarannya. Itu macam-macam budaya di sana sangat lekat dengan yang namanya embek atau budaya kepang. Itu budaya favorit karena hampir setiap minggu ada yang anggap ini embek. Ini juga menjadi salah satu sumber belajar juga untuk budaya dan juga untuk kearifan lokalnya. Ini embek. Terus kemudian di sini juga ada kemarin kita juga ini pasar itu bisa juga menjadi sumber belajar yang sangat bagus. Di sana kita bisa menerjunkan siswa untuk wawancara atau untuk mengamati atau untuk matematika, latihan hitung, berbelanja dan sebagainya, bisa langsung terjun ke pasar. Tapi sayang sekali pasar Karangkobar kebakar, sehingga untuk terjun ke pasarnya saat ini ya dipending dulu, walaupun sudah dialihkan ke sebelah sisinya. Nah, ini sebagian menjadikan ada berbagai macam hal, kondisi sosial, pembelajaran dan juga multimodal yang ada di daerah Wanayasa Karangkobar bisa digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pembelajaran oleh guru. Ya Mbak, mungkin teman-teman ada yang menambahi, dipersilakan untuk kelompok kami. Monggo Mas yang ganteng. Oh, yang ganteng ini ya Pak Bu. Nyong meh pengen kok arane nyong sajane apa? Silakan Pak Yogi. Ya sana nggak apa-apa. Izin menambahkan, sebenarnya sudah disampaikan semua sama Bu Par. Intinya di Wanayasa Karangkobar, alhamdulillah seperti yang Pak Wali sampaikan, semua teks multimodal bisa kita terapkan di pendidikannya. Dari yang kota sampai pegunungan, dari yang budaya dan semuanya ada di sini. Ya.
Pertama ini, kemarin ada pengalaman yang sangat berharga ketika jam 9 pagi siswa sedang asik belajar, tiba-tiba pasar Karangkobar meledak dan bumi haruskan Karangkobar. Iya, meledak juga. Gara-gara satu tabung gas penjual chicken goreng itu kan, sehingga yang tadinya hanya melihat secara teori langsung menyaksikan di lantai 2 seperti itu kepulan asapnya. Datanglah pemadam kebakaran yang tepatnya di seberang pasarnya, sehingga tes multimodal sangat banyak di sana. Tidak hanya teori, langsung kita melihat prakteknya. Jadi visualnya dapat, gesturnya dapat. Bagaimana melihat gestur pemadam kebakarannya biasa gagah, seketika langsung panik itu sebagainya kan, mencari air dan sebagainya. Selanjutnya juga ada pedagang pasar yang asik jual rangkul, jual mangga, jual jeruk, tidak tahu di belakangnya ternyata pasar sudah terbakar. Sehingga gesturnya dapat, linguistiknya dapat, auranya dapat, visualnya dapat. Sehingga itulah kondisi yang ada di kawasan Wanayasa dan di Karangkobar. Sehingga seperti itu menambahkan analisis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus. Iya. Wih, dapat apresiasi. Standing jempol. Standing jempol. Iya. Ada konfirmasi ya, Ibu, Bapak Ibu. Itu kondisi sosial budaya. Benar kalau dikaitkan dengan konteks teks multimodal yang mungkin ada di sekolah, ya, atau misalnya di sekolah itu punya koleksi buku atau alat teknologi, kira-kira bagaimana memilih teks-teks yang ada di sekolah atau penggunaan teknologi di sekolah, misalnya ada dikaitkan dengan kondisi yang ada di sini, Karangkobar sama Wanayasa. Wanayasa ya, betul ya? Karangkobar, Ya, betul. Kawan. Iya. Wanayasa. Bagaimana? Jadi ini kan semuanya nyata. Padahal kita kan kadang-kadang kan tidak hanya nyata saja, tapi kita berbasis teks, ya, teks yang ada di sekolah. Ya. Bagaimana caranya sekolah untuk memilah teks yang sesuai dengan kondisi sosial budaya di Karangkobar atau Wanayasa, atau pemanfaatan teknologinya? Iya, langsung ke itu deh, kalau Ya. penyertaan. Ya. Kalau yang di SD kami, Ya. karena di SD di bawah Pleret Bukit, yang sebenarnya kadang ada kadang tidak, gitu kan. Sehingga hal yang nyata di depan SD kami ada perkebunan kobis. Jadi ketika belajar langsung ke sana. Tapi hal-hal yang tidak ada, katanya mau mempelajari kereta, bandara, kami menampilkannya lewat LCD proyektor, sehingga ada audio dan visualnya di sana juga. Seperti itu. Terus yang teksnya seperti apa? Ada buku ensiklopedi yang kami tata dari jilid 1 sampai jilid 11, juga ada di situ. Anak-anak bisa membaca dan sebagainya. Selain itu juga ada di sana ada pabrik juga, pabrik tempe, pabrik tahu, sehingga akan langsung belajar dari pabriknya seperti itu. Itu Pabrik ya? ada ya, Pabrik ya. Nyata itu Mas tidak. Nyata. Nyata ya, ada pabrik tempe ya. Ada. Kalau kita ada pabriknya, adanya rumah ada tempenya. Kalau nggak percaya boleh. Iya. Cukup ya. Oke, terima kasih. Jangan dulu tepuk tangan. Saya takut Dibilang lagi. Jadi transportasi dan infrastruktur itu sudah Banjarnegara, Wana tadi, Bawan, Rampung, Tadi katanya kampung, Bu. Rakit Punggelan, Rampung bilang. Ada rampung, ada pejabat. Pejawaran Batur, Maduka, Madukara, Madu Kerap, Pagentan, Pagentan, ya, Mapan, Mapan ya, Mapan. ya, Mapan, Mapan. Pejabat Mapan rampung. pejabat, Mapan rampung. Mapan, Rampung.